Hola gengs, welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka. Bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka. Suka-suka saya tentunya. Kita mau bahas apa ya? Kita akan bahas tentang kopi lokal Indonesia, Espresso Prabu Kutaraja. Tadinya saya nggak mau videoin terlalu banyak si kafein espresso Prabu ini, tapi kayaknya kalau setelah saya pikir-pikir ya, ada baiknya juga kita membongkar kopi murah itu secara menyeluruh. Kenapa? Karena mungkin ada di luaran sana yang memang belum ber belum berpenghasilan, katakanlah ya, belum berpenghasilan lebih untuk membeli kopi yang harganya lebih. Jadi mereka punya pertimbangan tertentu untuk membeli kopi yang range harganya lebih masuk akal gitu ya, dibanding yang semakin nggak masuk akal, roster-roster yang punya nama harganya makin gila. Nah, mungkin info itu perlu buat market di area situ. Jadi saya udah pakai dengan beberapa cara. Kalau yang di videoin kan saya udah bikin kopi susu, lalu udah bikin espresso. Berdua ya, yang di videoin berdua. Sisanya saya explore sendiri dengan kopi susu ringan, espresso saya bikin lagi double shot waktu itu. Lalu saya bikin dengan kopi ringan-ringan pakai aeropress, digiling kasar, di course. Rasanya masih oke lah buat, memang ada di range harga segini untuk rasa seperti itu mungkin akan masuk buat kalian yang mencari harga yang super murah. Jadi masih masuk ya, konklusi saya sih seperti itu. Lalu udah pakai metode, kecuali V60 saya nggak pakai V60. Terus saya pakai French press juga, masih oke lah gitu. Apalagi ya saya metodenya saya lupa. Rata-rata kebanyakan memang ini kopi susu buat orang rumah, dan saya bikinnya selalu double shot. Nah, tapi ini baru pertama kalinya saya mau pakai hot latte. Kayak gimana rasanya kita akan rasakan bersama ya. Saya akan bikin. Ini percobaan pertama saya. Sebelumnya saya belum pernah bikin menggunakan kafein ini di set hot latte ya. Cek. Pagi-pagi enak nih. Saya akan bikinnya one shot aja ya. One shotnya saya di range 9 gram. One shot 9 gram. Kita akan giling. Saya nggak pakai earbud deh karena terlalu sensitif banget, jadi suara apa aja masuk. Suara anak nangis, suara one shot saya memang selalu di angka yang nampol, tapi kadang saya juga bikin one shot pakai Starosopnya 7 gram kok. Jadi saya kadang fleksibel banget ya orangnya, nggak baku. One shot itu mesti 7 gram, mesti 8 gram, 9 gram. Aduh, kelilipan ya. One shot itu tergantung kita mau. Kayaknya ini bakal nampol banget ya one shot ini ya. Aromanya sih enak ya. Sekali lagi nih, aromanya bagi saya sih masih enak. One shot pasti super duper nampol nih.
Bisa jadi ini jatuhnya saya bikin piccolo ya, kita lihat aja, tapi nggak apa-apa, antara piccolo atau hot latte lah ya kita bikinnya. Suhunya mesti suhu panas. Oke. Suhu saya mesti di 94 derajat celcius. Saya kasih 80 gram ya, 80 mili, 81. Oke. Kalau udah keseringan kadang kita bisa berhenti di mana angka yang kita mau. Sip. Kita pumping bersama. Oke. 1, 2, 3. Kayak mesti berdiri. Oke, langsung tutup. Kenapa saya harus langsung tutup? Karena udah bagian atasnya udah tinggal ekstraksi les kopi. Jadi atasnya udah air ya. Saya kocok susunya dulu ya. Nih, saya kocok susunya. Oke, cukup lah. Saya nggak akan bikin latte-lattean lah ya. Nggak pernah mendukung alatnya, saya bikin latte-lattean. Jatuhnya ini piccolo ala-ala ya. Kita jadinya bukan latte, piccolo ala-ala. Piccolo ala-ala tuh kopi dan susu kurang lebih seimbang ya. Dia akan lebih kencang. Kopinya kencang tapi masih berasa susunya. Oke, sip. Kita tuang bersama. Oke, nampak dari atas menarik ya. Hasilnya terlalu bright banget ya, bisa deketin. Nah, hasilnya seperti ini. Kopi di bagian bawahnya udah bercampur. Saya bikin headnya dulu ya. Udah bikin headnya, mari kita cicip. Ini percobaan pertama kali saya menggunakan Prabu Putaraja dari kafein dengan style hot latte ataupun piccolo. Kita tentukan rasanya dari sini, dia akan jadi hot latte atau piccolo ya. Mari kita mencicipi. Jatuhnya piccolo ya. Ini masih, kalau di roasting di medium, masih di lidah itu kadang masih ada kayak sedikit sepet ya, less pahit, tapi ini lebih pahit dari kalian minum hot latte. Less gurih.
ya. Jadi kalau dia ternyata dikasih campuran susu, selalu akan kalah si kopinya. Kecuali double shot pun sebenarnya jadinya tetap less kopinya dan less gurih. Kalau saya ulangi sekali lagi ya, jadinya less gurih karena dia di medium roast. Jadi harusnya dia conteng bukan espresso ya, di checklistnya dibilang tulisnya medium aja. Sayang banget ya, harusnya dengan kombinasi Garut Gulali dia bisa create rasa yang lebih dari ini. Dan mungkin proses di gulalinya kurang maksimal kali ya, jadinya nggak keluar si gulalinya. Kurang ini ya. Kalau bagi saya, ketika saya bikin kopi panas kayak gini, jatuhnya ini in between ya, antara setengah piccolo, setengah lagi hot latte. Jadi nggak kesana kesini. Jadinya kurang, kalau buat saya pribadi, kurang blend antara susu dan si kopinya. Kayak ada dua identitas yang berpisah tapi terpaksa harus disatukan. Kayak gini rasanya. Tapi buat kalian yang memang mencari rasa-rasa yang kayak gitu, mungkin dengan harga yang sangat murah banget bagi saya. Ya, orang lain juga mengakui kok. Saya beli ini karena dapat rekomendasi dari orang lain, sangat murah banget. Orang lain pun mengakui gitu. Ya, kayak kurang, ini kayak kalau pacaran tuh udah saling tolak menolak belakang gitu ya, jadinya kurang bersatu ya. Jadi saya udah, kalau bagi saya nih, si espresso Prabu Kutaraja untuk dikasih susu masih kurang menyatu. Jadi idealnya bagi saya pribadi, jadi saya cukup udah 3 kali bongkar di video ya, saya sekalian konklusi aja. Apa perlu saya videoin pakai kopi hitam? Nggak perlu lah ya. Jadi konklusi dari 3 video yang udah saya bikinkan, informasi buat orang-orang di luaran sana dengan yang mencari harga murah, espresso Prabu Kutaraja masih masuk akal untuk kalian beli. Tapi jangan bandingkan dengan kopi-kopi atau roaster-roaster yang punya harga, di pengalaman di soal roastery dan punya harga di atas 90.000. Jangan pernah membandingkan karena sangat berbeda. Jadi kalian stay di harga segitu, dapat kualitas yang seperti kafein ini. It's okay, nggak apa-apa juga. Kecuali kalau misalkan kafein ini, si espresso Prabu Kutaraja, dengan kualitas kayak gini, dia ngasih harga 90, saya sih akan kesel gitu. Tapi karena dia di harga 40.000, 250 gram, dengan arabikanya 80 gram, 80%, make sense gitu. Jadi saya udah pakai dengan berbagai cara. Kalau saya cocoknya, sekali lagi, saya lebih ideal dia dibikin manual brew yang santai, kayak pakai French press, Star Semirage tapi dibikin coarse gilingannya, lalu Aeropress dibikin kombinasi yang santai. Saya masih oke, masih bisa saya terima, walaupun ada rasa yang mengganggu, ada rasa yang kurang maksimal dan di lidah masih berasa keset, tapi masih bisa saya terima karena dengan harga segitu saya terima kualitasnya segitu. Oke, sampai ketemu buat teman-teman ya, buat teman-teman yang mau mencari harga murah,
silahkan ke kafein. Tapi sekali lagi jangan bandingkan dengan harga-harga yang di atas 100.000 ya. Semangat ngopi semuanya. Sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya. Tetap ngopi, tetap sehat. Dijauhkan dari COVID-19. Ciao.